Jadi timbul pertanyaan, apakah semua yang ada di daftar pustaka itu dipakai sebagai rujukan? Karena kalau begitu kaya sekali makalah ini. Karena kalau Pak Zaman dan kawan-kawan 2 lembar, Pak Faisal juga merujuk 2 lembar. Lebih dari 10 kali 3 kayaknya itu. Kemarin kan minimal 10 ya. 10 buku rujukan bacaan yang ditampilkan dalam tulisan ini yang kemudian dihasilkan dalam daftar pustaka. Hati-hati untuk Pak Suarman dan kawan-kawan atau termasuk juga Pak Faisal, jangan sampai jangan sampai mengklaim merujuk ke buku asli tapi tidak melihat ke buku aslinya. Buku babonnya tidak dilihat, yang diambil tulisan orang lain yang merujuk ke situ, lalu kita klaim bahwa kita melihat atau mengkajinya dari buku yang disebut di situ. Hati-hati juga itu. Apalagi kalau ini motifnya motif secara penuh ya, paling tidak diparafrase lah kalau dia memang mengambil dari tulisan orang lain, tapi akui dari yang bersangkutan, bukan dari Satibinya, tapi daftar pustakanya atau catatan Satibi dibuat. Itu catatan satu. Kemudian untuk Pak Sulaiman dan kawan-kawan, perkuat dengan contoh. Kesannya seperti aliran mutakalimin itu, menyusun kaidah saja. Contoh huruf tidak dipedulikan. Nah, jadi kalau Pak Faisal sudah membuat contoh ya, beberapa contoh tadi, maka saya sebut dari makalahnya saling menguatkan. Misalnya tentang wajib sholat tadi. Wajib sholat itu kesimpulan hukum yang digali dari satu dalil, tapi jangan dilihat dalil satu itu saja. Di belakangnya ada sejumlah pendukung dalil-dalil lain yang relevan di situ. Ada balasan surga bagi orang yang sholat, tadi dari ayat. Ada neraka bagi orang yang sholatnya, dan seterusnya, neraka safar. Pendukung-pendukung itulah yang saling menguatkan satu sama lain, lahir kesimpulan sholat wajib. Itu saja mungkin ya catatan saya tentang teknik. Satu lagi terakhir ya, halaman 9 coba buka Pak Zahra. Coba dibaca dua alinea terakhir metode istiqra. Ya, halaman 9. Ya. Metode istiqra, coba baca. Metode istiqra dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk perubahan yang melahirkan akibat sosial. Redaksinya agak rancu kalau dibaca ya. Nah, ini sampel saja. Nanti kalau menulis idenya seperti jangan ada tafsiran berbeda orang karena tulisan yang kita tampilkan. Saya kira itu saja Pak Prof, komentar ringan singkat tentang istiqra dan hubungannya dengan konstitusi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin makalahnya dulu kita rapikan dulu ya. Nanti baru kita teruskan nanti jawaban-jawaban yang tadi. Di dalam pembahasan yang terkait dengan istiqra ini, mau tidak mau ya kita harus merujuk kepada hubungan usul fikih dengan filsafat. Ya, jadi ada buku khusus ala qaddu ilmi usulul fiqh bil falsafah. Jadi tidak bisa kita ragukan. Nah, apakah dia ambil semuanya ataukah tidak? Atau membuktikan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang punya hubungan dan falsafah juga itu menjadi bahagian daripada pembahasan juga yang ada di dalam ilmu usul fikih. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian yang kedua tadi itu ketika menyebutkan aliran usul fikih, di sini disebut hanya aliran mutakallimin saja. Di bawahnya diberikan bahwa aliran mutakallimin oke lah, aliran pertama yang muncul. Tapi harus kita ingat mutakallimun itu sendiri usuliyun juga. Ya kan tokohnya siapa? Imam Al-Haramain, Ghazali,
usuliyun juga. Nah, maksud aliran di sini maksudnya alirannya fit ta'lif dalam penyusunan buku kitab usul fikih, ya. Jadi dibuatkan di situ manahijul usuliyin fit ta'lif, ya, fit ta'lif. Itu ditulis oleh siapa? Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, guru saya itu. Jadi yang jelas itu fit ta'lif. Jadi ada mutakallimin, ada Hanafiyah, ada Syafi'iyah. Bukan Syafi'i tadi, berasakan aliran mazhab Syafi'i. Enggak, Syafi'iyah. Syafi'iyah itu disebut dengan istilahnya aliran mutaakhirin. Mutaakhirin itu gabungan dia, menggabungkan aliran mutakallimin yang tadi dikatakan tidak mempedulikan furu', Hanafiyah mempedulikan furu', maka Syafi'iyah menggabung itu semuanya. Jadi lengkaplah semua yang ditawarkan. Nah, kemudian di dalam Di dalam makalah juga itu kadangkala bertentangan antara satu dengan lainnya. Metode istinbat itu. Nah, pertentangannya terletak di mana? Ketika kita menghadapi dalil yang secara lahiriah. Jadi kita simpulkan dulu bahwa dalil itu apakah Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang bertentangan satu dengan lainnya. Al-Quran tidak ada bertentangan karena sumbernya satu. Hadis juga sumbernya satu. Maka kalau terjadi pertentangan itu adalah ta'arudnya lahiriah. Jadi secara zahiriyah iya. Ya, itu pun kata Syekh Badron Abul Ainin Badron itu lijahli nabihi. Karena bodohnya kita itu sehingga menangkap itu. Nah, dalam hadis ada ilmunya sendiri. Tokohnya juga Imam Syafi'i. Namanya ilmu ikhtilaful hadis, ya, atau ilmu mukhtalifil hadis, ya, atau ilmu ta'wil. Ya, karena hadis itu sendiri ada hadis-hadis yang sifatnya muskil. Ya, maka ditulislah sebagai satu kitab sendiri oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Tahawi ilmu muskilul asar. Ya, muskilul asar. Kemudian muskilnya itu perlu dijelaskan. Maka ditulis oleh namanya Ibnu Fawrah. Muskilul asar wa bayanuhu. Dibayan. Nah, bayan itulah yang disebut nanti al-manahijul usuliyah fit ta'arud. Ya, ada buku. Nanti kalau dibaca bukunya Badron Abul Ainin Badron, al-adillah asy-syar'iyyah al-muta'aridah wa wujuhut tarjih bainaha. Jadi dia menawarkan tarjih. Kenapa? Karena mazhabnya Hanafi. Karena Hanafi nanti tarjih dulu, dicari adanya nasakh atau tidak, yang ketiganya baru kompromi. Tapi kalau jumhur tidak, kompromi dulu. Dicari ada nasakh atau tidak, barulah tidak bisa juga, itulah namanya tawakuf. Tawakuf itu bukan berarti bodoh, tapi kehati-hatian. Jangan sampai salah di dalam mengambil keputusan. Ya, ini disebutkan tadi itu. Jadi bertentangan tidak terjadi itu. Ya, di ilmu. Jadi kita contohkan dulu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di sini la yaghfiru, di sini adz-dzunuba jami'a. Kata usul fikih, ya, usul fikih adz-dzunub itu al-jam'u al-mu'arrafu bi al. Itu min al-fadhil umum. Min al-fadhil umum. Apalagi ada takkidnya di sudut jami'ah. Berarti dosa besar, dosa kecil
diampunkan. Nah, bagaimana la yaghfiru tadi? Nah, itulah perlu namanya al-jam'u taufiq. Jadi yang di sana ditakwil. La yaghfiru itu yang tidak taubat. Tapi kalau yang taubat akan diampunkan. Maka muncul hadis at-taibu minaz zambi kaman la dzamba. Ya. Jadi nanti karena ayat ini berkaitan dengan dosa, dosa itu tidak bisa dilihat, maka yang membahasnya al-mutakallimun. Yang mutakallimun ya usuliyun juga. Ya, jadi apa memang tidak diampunkan dosa itu? Atau tahta masyiatillahi subhanah. Terserah Allah nanti. Allah ampunkan, iya enggak? Iya gitu. Nah kalau dia sudah melanggar dosa besar, karena salah satu dosa besarnya adalah asyirk. Nah, apakah dia masih menyandang gelar sebagai mukmin atau dia sudah keluar dari mukminnya itu? Iya kan? Nah, usul Takalimun katakan dia tetap mukmin, tapi ditambah gelarnya fasik. Ya, fasik itu artinya keluar dia dari jalur yang sebenarnya. Jadi gelarnya mukmin fasik. Ya, tadi itu disampaikan. Ya, kemudian menjadikan rujukan tadi bicara itu. Tapi rujukannya Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili bukan buku bahasa. Jadi itu namanya tabai. Jadi kalau tabai nanti secara ilmiah kalau dibajukan di majalah-majalah itu dicoret orang karena dia bukan sumbernya asli. Kalau dimasukkan setelah memasukkan kamus bahasa Arab satu saja, setelah itu mau Wahbah Zuhaili mau siapa silakan, tidak apa-apa. Ya, maka sering sama lihat juga. Nah, kita tambahkan lihat juga 1, 2, 3 ya itu. Jadi disebutkan di situ. Nah, kemudian ketika kita membahas apakah itu yang dimaksudkan. Karena bahasa Arab ini kan bervariasi. Disebut satu maknanya banyak. Disebut banyak maknanya satu. Ya, nanti ilmunya sendiri. Namanya ilmu al-wujuh wan nazair. Ya, ilmu Al-Qur'annya al-wujuh wan nazair. Kalau dalam fikih namanya al-asbah wan nazair. Ya, jadi satu maknanya banyak. Ya, misalnya kata-kata ummah. Umat itu bisa 9 makna. Tapi katanya satu. Ada yang menulis dan maknanya apa? Nur, dia. Sama enggak nur dengan dia? Beda dia. Iya kan? Jadi asyams wal qamar. Ya, syams itu menemukan apa dia? Nur. Dia itu qamar. Qamar itu artinya bayangan. Jadi matahari masih menyinarkan itunya walaupun dia sudah tidak kelihatan. Yang dari matahari itu namanya nur. Yang malam kita lihat itu dari bulan namanya dia. Ya, jadi itu masalah bahasa ya, tapi perlu itu ilmu itu perlu. Nah, maka apakah kita langsung memahami teks itu? Nanti ada namanya nas, ada namanya zahir, ada namanya nanti muawwal, muskil, mufassar, muhkam, mutasyabih. Ya, nah, begitu kita lihatnya nanti berarti dia bisa secara teksnya kita pahami atau dibalik teks itu. Muncullah namanya ibaratun nas. Ada isyaratun nas. Ada dilalatun nas. Ada dilalatul iqtida. Ya, dilalatul iqtida. Nah,
Di samping itu nanti ada namanya mustarak. Mustarak itu satu kata juga, tapi maknanya lebih dari satu. Ya, nah sekarang kalau itu dibawa nanti ke dalam ranahnya usul fikih, maka orang belajar usul fikih tidak bisa melepaskan diri dari ilmu Al-Quran, tidak bisa lepaskan diri dari ilmu hadis. Dia merupakan satu kesatuan, ya. Nah, diangkatlah di situ. Nanti muncullah yang namanya kita ingin mencari, melakukan istiqra, berarti kita ingin cari, ya, yang tadinya dilalah yang tadi itu, yang namanya ada juz'iyat, ya, ada kulliyat. Nah, yang kulliyat itu bisa nggak diterapkan kepada juz'iyatnya? Kita yakini ya kan? Tapi dicari apanya? Carinya nanti namanya sebab itu. Iya, ilat namanya. Nah, apakah sebab itu disebut dengan ilat saja atau ada sebutan lain? Banyak. Ada hikmah, ada al-ba'id, ada tanqihul manat, ada takhrijul manat, ada apa lagi. Padahal isinya satu. Ya kan? Nah, ketika kita ingin menyimpulkan, tadi itu dicontohkan di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara rinci. Innama harrama alaikumul brandi wal biro. Ada. Innama harrama alaikumul khamr. Khamr itu apa? Nah, kita tidak ingin menyebutkan dari aspek islaminya, tapi kita mau lihatnya dari aspek ilmu mantiknya. Kan belajar ilmu mantik ya? Iya, ilmu mantik itu adalah ilmu yang akan mengantarkan, ada namanya muqaddimat sughra, muqaddimat kubra. Kalau ada dua, pasti ada natijah. Maka Nabi sudah mengajarkan itu sebetulnya. Kullu muskirin khamrun. Terus mau diteruskan lagi. Teruskan lagi, kullu khamrin haram. Terus bagaimana menyimpulkannya? Coret yang berulang. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin coret. Khamrunnya coret, simpulannya apa? Kullu muskirin haram. Itu ilmu mantik itu. Ya. Nah, kalau muskirin haram itu dikembalikanlah tadi dilacak. Khamrun pada masa Nabi itu apa? Anggur, korma, madu, syair, ya kan? Itu dari situ. Nah, apakah yang dibuat selain ini boleh hukumnya? Boleh hukumnya. Dibuat dari asirul inab. Asirul inab. Apakah langsung diputuskan haram juga? Memang iya. Tapi ciri haramnya apa? Kalau kita peras anggur pakai mesin terus kita minum, haram juga? Enggak, asir juga dia. Nah, ketika nanti kalau dalam mazhab Hanafi, iza ghala istadda wa qadhafa bizabat. Ghala itu artinya sudah memuai dia. Karena dia ditutup. Anggur itu kalau sudah ditutup dia pasti memuai. Begitu memuai, baunya sudah hilang. Dan yang asal bau semula. Sudah ada bau yang tidak enak. Yang ketiganya, qadhafa bizabat. Dia berbusa. Kalau terpenuhi syarat tiga ini, kata Abu Hanifah, khamr, haram. Tapi yang Muhammad ibn Hasan, Abu Yusuf, kata mereka, tidak harus tiga. Padahal kan maulid Abu Hanifah, tidak harus tiga, cukup dua saja. Ya, kalau ghala, qadhafa, sudah haram. Istadda, ghala, sudah haram dia. Ya, itu kan perkembangan. Ya, nah sekarang tidak digunakan bahan itu,
Tapi diharamkannya khamr itu kan illatnya al-iskar. Kalau al-iskar, apapun dibuat dari apa dia, asalnya dari apa, itu sudah dikatakan haram. Ya, nah sekarang menggunakan namanya taktir ya. Taktir itu fermentasi. Fermentasi ada zat kimiawinya. Masuk ke situ, maka dia menjadi haram. Ya. Nah, pertanyaannya nanti, kenapa mabuk-mabukan itu diharamkan? Kenapa? Ayat Al-Qur'an, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal khamri wal maisir wa yasuddakum fahal antum muntahun. Jadi Al-Quran dikatakan wala taqrabun misalnya. Tapi fajtanibuhu. Kenapa? Karena yang namanya mabuk-mabukan itu sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Maka melarangnya juga karena agama Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan mengira bahwa agama ini bagus, tapi begitu melarang sesuatu haram. Yang sudah mentradisi, tidak boleh. Dia merasa tidak apa? Tidak terayomi urfnya itu. Adatnya kan biasa minum. Maka ada proses. Tadi juga dari jual beli tadi itu. Ribawi itu sudah menjadi bahagian dari kegiatan masyarakat mereka. Maka diharamkan 4 periode dia. 1, 2, 3. Begitu sudah mengerti mereka, haram. Baru haram. Itu namanya at-tadarruj. Ya, at-tadarruj fit tasyri'. Nah, apa tujuannya tadarruj itu? Maslahat juga ya untuk menjelaskan itu tadi itu. Ya. Nanti bisa dibaca buku Tafsirun Nusus fil Fiqhil Islam. 2 jilid. Itulah disertasinya Muhammad Adib Soleh. Ya, Muhammad Adib Soleh. Muhammad Adib Soleh itulah di sini ada namanya Satria Effendi tadi. Ya, Satria itu yang mengujinya Satria itu. Menguji disertasinya Satria Muhammad Adib Soleh dari Syria. Maka begitu dia dapat anak dinamain Adib. Ya, tafaulan di sana itu. Ya. Nah, Satria tadi disebutkan Satria. Satria itu kapan dia meninggalnya? Kan dulu ngajar di sini. Dia di atas saya 2 tahun. Selesainya lebih dulu. Dia S1-nya Syria, S2, S3-nya Ummul Qura. Tapi itu tadi itu. Orang-orang Timur Tengah ini biasanya tidak rajin nulis. Maka tidak ngurusi kepangkatan. Ya terpaksa saya harus balap dia. Saya dulu profesor, saya 2 tahun profesor, beliau sampai meninggal tidak profesor. Tapi permohonannya sudah masuk. Ya. Tadi ada pertanyaan, apakah ada Profesor Anumerta katanya. Saya bilang ada. Orang sudah proses. Yang mengatur meninggal tidaknya akan Allah. Ya. Tulisannya kan rajin dia nulis juga kadang-kadang. Dia minta buku. Jadi makalahnya saya kumpulkan, saya edit, saya cetakkan. Begitu dicetak bukunya, Desember keluar. Dia meninggalnya 2 September. Ya 2002. Profesornya baru keluar Desember. Jadi sudah meninggal. Ya, nah kita cetakkan bukunya, kita kasih profesornya. Kita hargai ya, kita hargai. Nah, kemudian disebutkan di sini juga Zahirun Nas dan seterusnya. Nah, selalu terjadi perubahan. Nah, perubahan itulah nanti melahirkan namanya istiqra, itu ada perubahan. Nah, perubahan itulah menjadi nanti melahirkan qawaid
fiqhiyah, qawaid usuliyah. Qawaid fiqhiyah dan usuliyah itu kan hasil dari istiqra. Maka pengaruh istiqra terhadap qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah itu membuktikan bahwa istiqra itu satu teori dari ilmu usul fikih yang dilahirkan belakangan disebut dengan istiqra. Ya, maka ditulis satu buku Al-Istiqra Indal Usuliyin. Kan tebal segini itu. Disertasi. Ya, disertasi. Nah, kalau yang kita cari itu apa pengaruhnya istiqra itu terhadap munculnya qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Ya, apa itu? Nanti ada disertasi saya kirimkan. Ya, disertasi khusus. Al-Istiqra wa asaruhu fil qawaid al-fiqhiyah wal usuliyah. Ya. Siapa yang nulisnya itu saya lupa. Huh? Iya, Sanusi Ahmad ya. Sanusi Ahmad diberi pengantar oleh Yakub Abdul Wahab Hussein. Ya, bukunya bagus itu. Ya, bukunya bagus. Nah, ketika kita berbicara perubahan hukum, maka pertanyaannya apakah hukum itu semuanya berubah? Karena ada kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril ahwal wal azminah wal amkinah. Ibnul Qayyim tambah wal awaid. Wal awaid. Apa semuanya? Apa semuanya? Nah, nanti dari perkembangan apa? Sejarah qawaid fiqhiyah itu nanti ada namanya taurun nusyu' wat takwin. Itu dari zaman Nabi sampai abad ketiga. Nanti dari abad keempat sampai abad 10 namanya taurun numu wat tadwin. Nah, 11 sampai sekarang namanya taurun rusuh wat tansib. Maka kaidah itu tidak bisa dilepas begitu saja. Nanti yang tidak punya ilmu dianggapnya semua hukum itu berubah. Padahal tidak semua hukum berubah. Perlu diberi catatan. Taghayyurul ahkam dalam kurung al-ijtihadiyah. Dasarnya apa? Al-mabniyah alal urfi wal maslahah. Ya di situ disikranya. Jadi taghayyurul ahkam itu harus dibuat dalam kurung supaya jangan salah pemahaman. Ahkam al-ijtihadiyah al-mabniyah alal urfi wal maslahah. Itu yang berubah. Yang ahkam al-qat'iyah apa? Tidak berubah dia. Ya. Nah, itu harus diberikan apa? Diberikan catatan, ya. Terus menyebut nama tadi itu Ibrahim tadi itu. Padahal itu kan Duski namanya. Jangan nanti Ibrahimnya tergambar yang lain. Kalau orang tidak membaca catatan kakinya kan, Duski Ibrahim. Duski sama Duski sepakatan. Yang Palembang. Ya kan? Sekarang direktur juga sama-sama. Duski Ibrahim Somad namanya. Disertasinya saya yang bimbing. Jadi dia dekan sekarang direktur pasca sarjana di Palembang. Ya. Sudah profesor juga. Nah, ketika tadi itu ingin pengembangan prosesnya itu, maka disitulah yang namanya nanti tafriyah. Ya, tafri' al-ahkam. Jadi yang tadi itu yang kulliyat tadi itu dijabarkan. Ya, apa yang dilahirkan dari hukum yang kulliyat tadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan istilah kalau dalam ilmu usul fikihnya disebut dengan takhrijul furu' alal usul. Ya, alal usul. Maka Yakub Hussein tulis at-takhrij indal usuliyin wal muhadditsin. Ya, jadi takhrij itu kalau dipahami dari aspek usul fikihnya itu takhrijul furu' alal usul. Itulah yang ditulis oleh Az-Zinjani, kan satu buku. Kemudian Imam Al-Asnawi, ya At-Tamhid fi takhrijil furu' alal usul. Ya, disebutlah ada namanya ulama at-takhrij. Ya, jadi ada mujtahid, mustaqil, ghairu mustaqil, mujtahid mazhab,
Mujtahid takhrij, ya, disebut dengan istilahnya mukharrij, ya, mukharrij itu. Nah, yang namanya metode itu tidak ada yang sempurna. Namanya manhaj, ya, pasti ada kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Nah, yang kita tonjolkan di dalam kajian-kajian kita, kelebihannya apa? Jangan mencari kekurangannya orang. Kelebihannya itu, kita bisa tidak menawarkan sesuatu seperti yang ditawarkan oleh orang itu. Karena orang sekarang kan pintarnya ngeritik aja. Dia berbuat apa? Tidak berbuat apa-apa, dia kritik aja. Ya kan? Muwafaqat, oh ini Imam Syatibi. Lah, al-farqu bainahu wa bainas Syatibi itu apa? Kalau ma bainas sama'i wal ard masih enak. Masih kelihatan. Ya, kalau al-farqu bainahu wa bainas sumur. Ya, Ustaz kan seperti itu. Kalau al-farqu bainahu wa bainas sumur tidak kelihatan ya. Ya kan? Itu membandingkan. Jadi itulah apa? Itulah manusia, ya. Nah, kemudian dari tadi itu sudah disebutkan tadi metode istiqra ini, ya, apakah sasarannya yang qat'i atau yang zanni, ya, karena istinbat itu ijtihad itu pasti hasilnya zanni, ya, nggak bisa dia qat'i. Kemudian wasilahnya apa tadi itu, ya, disebutkan tadi itu al-amru, an-nahyu, maka dia menjadi turuqu ma'rifati al-maqasid. Al-amru wan nahyu al-ibtidai at-tasrih. Maka diyakini, dibuat kaidah ma min amrin illa wa fihi masalihul linnas. Ma min nahyin illa wa fihi masalih. Ada perintah pasti maslahatnya apa? Ada larangan pasti maslahatnya apa? Ya, kemudian salat tadi itu. Salat dalam arti yang sebenarnya kalau dia sholat, dia dalam pengabdiannya kepada Allah, tapi tidak berwudu. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudu itu min syuruti sihhatis shalah. Ya kan? Pakaiannya tidak bersih. Maka taharatul badani wat thawbi wal makani syartun min syuruti sihhatis. Dia sholat tidak menghadap kiblat, sementara istiqbalul kiblat syartun. Dia sholat belum waktunya. Sholat juga dia rajin sholatnya, tapi belum azan dia sholat duluan. Karena mau rapat nih, mau sidang pengadilan nih. Sholat dulu. Iya, tidak bisa. Ya, itulah namanya syurutus sihhatis salah. Ya, jadi ada itu. Jadi boleh, tapi ada aturannya. Ya. Nah, yang terjadi perbedaan itu taharatul badani wasawji wal makani. Itu yang menjadi perbedaan antara jumhur dengan Malikiyah. Ya, Malikiyah. Jadi Malikiyah melihat di situ itu wasiyabaka fatahhir. Itu siyabaka itu yang ini atau yang lainnya. Karena kesucian itu ada suci lahiriah, ada suci batiniyah. Maka Imam Malik mengatakan wasiyabaka fatahhir itu waqal baka fatahhir. Alasannya apa? Ada hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi kalau kita pergi haji, orang masih mengenakan pakaian ihram. Ihramnya sudah tidak jelas lagi warnanya. Ya, kalau bahasa kita minat bekirin. Masa mereka tidak urusan. Bukan baju ini, hatinya yang penting. Kalau sudah bicara hati, wallahu a'lam. Kata orang fikih, nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kami melihat yang realita.
masalah hati urusannya Allah. Nah, itu fikih, ya kan? Ya. Jadi dari situlah muncul. Mohon berkenan melihat sisi dari zakat yang ada istiqrohnya itu dan makasih karena ini agak sering terjadi. Iya, zakat profesi. Zakat profesi. Ada nggak zakat itu profesi? Wajib. Ada. Iya, itu istiqroh. Kasab. Kasab itu usaha. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalau kita melihatnya anfiqu di situ artinya zakat. Ya, marzaqnahum yunfiqu. Berarti dari situ ditarik zakat. Anfiqu mimma kasabtum. Min thayyibati ma kasabtum artinya dari usaha-usaha kamu yang baik. Nah, usaha itu dari mana kita dapat duit? Muncullah pegawai negeri, dagang, ya kan? Profesi, komisi. Dia tidak punya modal, tapi dia berjualan. Ya, kalau tanah, kalau apa, dia tidak punya tanahnya, dia tidak punya apanya. Tapi sudah ada janji, kalau laku itu 2,5%. 2,5% itu dari mana? Dari zakat, kan? Iya kan? Keluarin 2,5%. Ya, nah, tapi yang kadang-kadang developer itu nakal dia, 2,5%-nya sudah pasti. Dia naikkan harganya. Dapat dari sana, dapat dari sini. Ya selama itu tidak termasuk. Kenapa? Karena yang dilarang itu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bil batil itu diartikan apa? Min tariqin muharramin. Ya, min tariqin muharramin itu ya apa saja. Ya, apa saja. Bisa ribawi, bisa namanya penipuan, maka tidak dikatakan la bai'a fi gharar. Tak sah jual beli yang ada unsur penipuan. Nah, penipuan itu bisa saja spekulasi, bisa apa, ya. Jadi kasab itu. Jadi ya, nah, tinggal perdebatannya nanti. Saya dapat duitnya sudah, ya, sesuai dengan nisabnya zakat, 86 gram emas. Apakah harus saya keluarkan sekarang? Apa saya simpan dulu nunggu haul? Itu ribut lagi kan? Abu Hanifah, enggak, nanti kalau nunggu haul, duitnya itu habis juga. Iya, tunggu setahun. Ya, ada perlu dikit, ambil. Begitu sampai setahun, duitnya udah habis. Atau tinggal sedikit. Nah, mau dikeluarkan yang itu. Keluarkan itu nanti alasannya nisabnya enggak pas. Akhirnya enggak keluarkan zakat ya. Iya. Kalau ini Prof, kemarin nggak berdebat juga kita, terutama setelah Idul Fitri. Zakat fitrah itu mesti dengan beras, nggak boleh dengan uang atau dengan lain. Ini masuk istiqrah ini maksud syariahnya di mana? Nah, itu mazhab antara Hanafi dengan Syafi'i dan Jumhur. Jadi zakat fitrah itu harus dikeluarkan dari qutul balad. Qutul balad itu makanan orang sekitar. Apa makanannya? Kita beras, keluarin beras. Yang di sana makannya gandum, sagu, silakan keluarkan itu. Jadi qutul balad. Nah, sekarang bisa tidak saya keluarkan? Tidak barangnya, tapi nilainya. Bisa enggak? Iya, itu mazhab Hanafi katakan nilainya tidak apa-apa. Yang tidak itu tidak mengeluarkan zakatnya, itu yang diributin. Kalau untuk keluarin duit, dia keluarin zakat fitrahnya dengan duit, masih diributin juga. Yang meributinya tidak pernah keluar zakat. Iya, yang meributkan itu orang yang tidak keluarkan zakat, dia keluarkan zakat entah. Iya, terima zakat iya, tapi meribut
mempermasalahkan itu yang tidak sholat itu gimana? Iya, kan itu kan? Kalau remaja-remaja itu, kalau daerah saya sana, cari kalau menjelang masuk Ramadan itu hari pertama, cari masjid yang paling cepat selesainya. Pulang dia doakan ya Allah, tawil umur imam, panjangkan umur imam ini, katanya kan? Biar tahun depan ketemu gitu kan? Tapi ketemu dengan masjid-masjid kampung, imamnya tidak secanggih itu. Imamnya sekali baca Fatihah satu napas. Suratnya saya satu napas, surat pendek-pendek ina atau ina kausar abad kan, cepatlah. 5 menit juga selesai. 8 rakaat. Iya kan? Atau mau cepat dari itu lagi. 20 rakaat hanya 7 menit. Seperti yang ada di Jombang di mana-mana itu. Allah. Kalau yang ikut sholat itu yang sudah sepuh-sepuh seperti kita, pulang lepas tuh dengan belum sempat ada. Iya. Saya pernah kita di Jordan ya, ketemu dengan ulama-ulama itu. Saya dikirimin sama anak-anak itu kan, dikirimin ya asraus sholat di dunia kan. Sholat tercepat di dunia. Saya tunjukkan, ini bukan sholat, ini main-main kata kata ulama-ulama ini. Al-li'ab fi shalah katanya, main-main kata. Apa itu? Oh, sebenarnya dolin gitu. Di mana Rahmanir Rahimnya di mana? Ya, saya bilang itulah Indonesia itu canggih. Yang tidak ada di belahan dunia lain ada di Indonesia. Bagaimana? Izin Pak Prof, yang tadi masalah zakat yang disampaikan Pak Prof tadi. Kan kalau di mau lebaran itu selalu musyawarah dengan ulama-ulama yang lain bahwa zakat fitrah itu di 30.000 misalnya kan dibuat dengan uang. Sementara menurut pikiran saya itu manusia itu kan dia wajib makanan pokok yang dimakan Daerah itu. ya dari Imam Malik itu boleh Hanafi boleh dengan nilai. Tapi ketika membuat takaran duitnya ini apa Lebih tidak talfik gitu. Mestinya kalau misalnya beras ya ikut sapi, kalau misalnya duit ya sesuai dengan takaran Hanafi. Jadi ini dibuat dikasih duit tapi takaran sapi gitu. Nah, kira-kira gimana itu Pak? Ya, artinya lembaga zakat itu dia ingin cari keuntungan. Dia ingin mencari keuntungan. Jadi sudah dibagikan ada sisanya nanti. Nah, sisanya untuk siapa? Amil. Amil sudah digaji. Dia sudah digaji oleh Pemda itu. Dapat 2 kali, kurang ajar itu. Sementara yang lainnya masih perlu. Iya. Jadi bazis, dia kan lazis. Ya, lazis itu. Dia kan artinya amil. Nah, amil ini salah satu yang asnaf at-tamaniyah. Ya, tapi dia kan sudah digaji melaksanakan tugasnya. Apa dia ambil gajinya? Dia ambil juga asnaf at-tamaniyahnya. Sementara yang berhak yang lainnya kan masih ada. Belum tentu yang dibagikannya itu sudah merata semuanya. Belum tentu. Ada yang ambil dia zakat fitrah itu, tapi sudah ada penampungan dijualnya. Hari raya kan tidak boleh, namanya keliling-keliling minta duit. Jangan kita kasih duit. Kita habis sholat tunggu minta duit. Tidak boleh itu kasih duit. Tidak boleh, kasihan dia. Dia sudah dapat itu. Tapi di mana kita dijualnya? Dulu di Jakarta itu Istiqlal, ya, Al-Azhar. Dibagikan ada kuponnya. Ya. Sebelumnya kan tidak ada kuponnya, orang datang kasih. Di sebelah sana sudah ada truk yang nampung. Di jalan sebelah sana sudah ada truk. Itunya berapa? 30.000 misalnya. Truk sana nampung 20.000. Dapat ya 20.000 kan. Muter lagi, ikut antri lagi. Dapat lagi. Akhirnya dibuatlah kupon. Kalau kupon sekali dapat kan tidak dapat lagi. Ya, itu pun masih dijual. Terus bagaimana yang dikatakan dia mustahik itu?
supaya memberi makan mereka kan, maka aturannya dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat. Kalau mau dianggap dia sebagai zakat fitrah. Maksudnya apa sih itu? Ditakwilkan jangan disimpan di rumahnya. Kalau mau ada yang lain yang berhak untuk diberikan, titipkan sama tetangganya. Dikeluarkan nanti dikasihkan setelah pelaksanaan sholat. Tapi kalau disimpan di rumahnya sampai sholat, itu sodakotun minas sodakot kan? Ya, bagaimana bukan zakat fitrah dia? Ya, zakat fitrah. Jadi tuhrotal lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Membersihkan puasa orang yang berpuasa, tapi memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi silakan mana mengeluarkan duit, mengeluarkan beras, silakan kita terima tampung semuanya. Ya. Nah, kalau ada kelebihan nanti, misalnya ada kelebihan, ya kelebihan, itu masuk bendahara kan? Bendahara nanti, ini kan haknya orang atau haknya kita? Haknya orang. Boleh tidak kita makan? Nah, kalau saya gunakan untuk kemaslahatan, boleh tidak? Banyak duit. Ada sekolah yang belum selesai pembangunannya, saya kasih situ. Jalan rusak, saya buatkan jalan. Boleh tidak? Maslahat lagi. Ya, kemaslahatan itu. Di kemaslahatan sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, bisa kita lakukan, baru kita lakukan. Jangan menurut kita saja. Ya, maka ada orang-orang yang punya pendirian. Yang namanya uang zakat tidak boleh untuk pembangunan. Makan. Kasihkan sama janda-janda, kasih sama yang itu. Tidak boleh dimakan. Nah untuk pembangunan, lain lagi. Lain lagi. Ada bahagianya dia. Ada yang begitu. Iya kan? Iya. Jadi itu pola pikir kita masih menghargai itu. Tapi yang tidak menghargai pola pikir seperti itu yang harus kita lakukan, kita pertimbangkan. Ya. Maka kita buatlah namanya bazis, lazis, ya kan? Las itu kan bazis. Bazis itu saya yang buat. Badan wakaf saya yang buat. Badan Amil Zakat Nasional Basnas saya yang buat. SK saya itu. Ya, kita dudukkan Didin Hafiduddin dulu kan. Karena memang disertasinya tentang itu. Yang wakaf, undang-undang wakaf saya yang buat. Persetujuan DPR dulu. Ya. Sampai sekarang itu. Nah, sekarang sudah jalan alhamdulillah. Undang-undang apa lagi? Maka muncul ada pertanyaan itu. Ya, begitu kita mau buat undang-undang, kita harapkan yang kawan-kawan kita DPR itu mendukung kita. Belum tentu. Belum tentu. Diskusi undang-undang peradilan, ya, undang peradilan agama, itu perang dulu. Namanya Muhammad. Tapi dia yang paling menentang undang-undang. Yang satunya namanya Joko Suminto. Tapi duluan, lehernya serahkan. Jadi jangan kita tertipu dengan nama. Anggota dewan itu, ada dulu nama-nama. Dia yang malah kita perang sama dia. Sama-sama gitu kan. Padahal yang palang-palang itu, dia di depan. Leher saya serahkan Pak. Depan, diam aja. Nah, apa hubungan dia dengan undang-undang? Menurut kita kan, ya itu kan pengalaman. Ya, saya dulu apa ya gitu. Ya, undang-undang peradilan agama dulu tahun 89 itu, Pak Munawir Syazali, saya dipanggilnya ketika kita mau buat undang-undang zakat. Undang-undang zakat itu kan isyarat dari Pak Harto itu sudah berulang kali bagaimana dibuatkan satu payung hukum supaya ini berapa kali dia dalam acara hari-hari besar Islam itu. Cuma ulama ini tidak tanggap. Ya, tidak tanggap. Maka kita buat dulu. Coba dibuat itu. Kalau saya yang ngomong, seolah-olah apa gitu kan? Ya, pejabatlah yang ngomong. Majulah Mar'i Muhammad. Ya, dia pajak. Kita tanyakan dulu, apakah orang yang sudah mengeluarkan zakat perlu diringankan pajaknya?
yang penting itu kita undang-undang zakatnya itu yang ada kan harus undang-undang. Jadi ini apa istilahnya pintu masuk, ya pintu masuk, pintu masuk untuk keluarnya undang-undang zakat itu. Ya. Jadi ada taktik-taktik politik itu kan. Ya, jadi kalau tidak begitu, tidak bisa. Ya, sama dengan mendirikan bank Islam. Bagaimana berdiri bank Islam? Berdiri bank Islam. Orang cerita diskusi saja tentang sistem ekonomi yang Islami, itu dituduh macam-macam. Ingin mendirikan negara Islam segala macam. Saya yang meyakinkan Pak Harto itu. Karena saya dulu penterjemah istana tahun 90-92. Kalau ada tamu-tamu saya di istana tinggalnya. Ketemu terus sama beliau di istana itu. Saya ajak diskusi. Terima aja. Kapan itu mau dibuat? Padahal menterinya masih Sumarlin kan. Berdirilah Bank Muamalat Indonesia itu. Tapi jangan dari langsung diri bank, tidak. Kita buat seminar dulu. Lokakarya dulu. Lokakarya di Puncak itu kan. Tapi sudah sistem perekonomian Islam. Apa? Harus ada banknya. Oke lah, kalau ada banknya bagaimana caranya? Kita minta pandangan saja tokoh-tokoh ekonomi Islam. Bank dari Pakistan. Saya undang kawan-kawan kita semua. Pakistan, Lebanon, Kuwait, Qatar, Saudi. Terus ada teman kita di Australia, ada di mana. Panggil. Suruh mereka presentasi. Dari Jordan, kebetulan disertasinya tentang itu. Kawan saya copy semua buku-bukunya itu dari bahan. Bentuk tim itu. Dari seminar itu bentuk tim 17 namanya. Nah, tinggal kita main. Muncullah kesimpulan seminar harus berdiri bank Islam. Ya, zamannya Pak Harto masih itu. Pak Harto, oke saja, tidak ada masalah. Nah, tapi Pak Sumarlin merasa ditipu oleh Marzuki Usman. Ya, Dirjen kurang ajar katanya ini. Ya kan? Akhirnya dia kan langsung diberhentikan. Dari Dirjen terus menjadi di Diklat. Pusdiklat ya. Ya, merasa kecewa juga dia sudah berjuang itu kan. Karena dia orang Jambi kan dekat sama saya. Bilang kakak kan yang kakak lebih tua dari saya. Tenang aja itu perjuangan, risiko. Ya, risiko. Jabatan kita korbankan untuk itu. Apa? Begitu berdiri Bank Muamalat Islam itu, oh senang ya. Ini hasilnya kan. Besar ke hati orang kan, orang kecil-kecil. Jangan kita tuh rasain lah. Itu namanya tidak ada masalahnya sama kos itu lah. Iya kan? Iya. Kemudian, iya. Terus tadi itu istilah-istilah itu datang belakangan, ya, tidak ada pada zaman-zaman sebelumnya dan lain-lain mungkin. Ya, jadi ketika berbicara ilat itu intinya apa? Al-ma'nal munasib. Nah, al-ma'nal munasib itulah diperlukan apa? Diperlukan yang disebut tadi itu istiqra. Munasib itu artinya mulaim. Maka ada cara mengujinya kan? Dalam kias itu namanya as-sabru wa taqsim. Ada enggak dia qawadihul illahnya? Sudah enggak ada, jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim kan? Ya. Maka mabahisul illah indal usuliyin itu menjadi penting untuk dijadikan sebagai pegangan di dalam menentukan maslahat tadi. Atau syurutul illah indal usuliyin. Syurutul illah dulu ditulis oleh kawan sekelas saya, Salim namanya, Salim Oğuz, orang Turki. Nulisnya syurutul illah indal usuliyin. Bagus. Ya. Kata ada lagi al-qiyasul usuli, al-qiyas al-usuli, ya, al-qiyasul usuli dirasa apa gitu. Ya, itu
Jadi memang paling ruwet menentukan maksud kaitan dengan ilmu usul fikih yang qiyas, sementara pembahasan qiyas di dalam usul fikih itu pembahasan yang paling sulit dari sekian banyak pembahasan usul fikih. Maka Al-Azhar, Timur Tengah, kalau S2-nya itu pembahasannya babul qiyas, jungkir balik, memahami teks-teks yang sifatnya itu buku-buku usul fikih yang klasik itu. Jadi menafsirkannya apa gitu. Ya, kita untung dibantu oleh Abu Nur Zuhair, ya Allah yarham, Amir Kuliyatus Syariah Al-Azhar. Dia bantu mensyarahkan ya yang disyarahkan oleh Imam apa An-Nawawi, ya Imam apa Imam Al-Asnawi, ya itu dibuat syarahnya 4 jilid. Jadi dibuatkan sama beliau satu-satu jadi lembar. Nah, qiyas itu 1 jilid. Qiyas itu 1 jilid terakhir itu ya. Iya, masya Allah. Kita belajarnya masya Allah. Dan dosennya juga killer pula. Killer. Yasin Ahmad Syarif. Killer. Dia baik-baik kalau di kelas, baik-baik ya. Tapi kalau ujian lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau Pak Firdaus nanti tidak killer untuk maslahat ya. Terus 15 menit ya. ada iya silakan. Atau dari Prof. Silakan. Tentang istiqra ini Prof. Artinya dalam maksud fikih kalau kita lihat dia sudah ada istiqra kan belum Syafi'i. Ini perbedaan yang mendasar dari istiqra yang sudah ada sebelumnya dengan Imam Syafi'i. Perbedaan dasar. Iya, nama istiqra itu tidak disebut. Yang dulu-dulu kan tidak pernah disebutkan oleh para pendahulu itu istiqra. Tapi begitu ada namanya as-sabru, at-taqsim dan seterusnya, itulah istiqra. Diberilah nama dengan nama baru. Tapi pembahasannya itu juga. Ya, itu juga. Itulah namanya perkembangan ya ilmu pengetahuan dalam rentang sejarahnya itu. Nah, mengenai pengaruhnya nanti saya kasih. Tadi itu namanya al-istiqra. Al-istiqra wa asaruhu fil qawaid al-usuliyah wal fiqhiyah. Dirasah nadhariyah